Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Oppo A57, produk terbaru dari Oppo yang baru saja dirilis dengan harga jual 2399 atau 2,4 juta. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus apa? Dan yang paling penting, poin menarik apa saja yang ditawarkan. Dari tampilan boxnya terlihat biasa saja, sama seperti Oppo A series kebanyakan. Di sini Oppo A57 memiliki 6 selling point utama. Dan yang cukup menarik, dengan harga 2,4 juta, HP ini sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo dan charging SuperVOOC 33 Watt. Kalau untuk yang lainnya sih masih standar saja. Seperti baterai 5000 mAh menggunakan Oppo Glow Design, up to memory sampai 1 TB, dan layar yang kaya akan warna. Oke, gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dan inilah dia isi dari dalam box Oppo A57. Di sini kita mendapatkan softcase bening original, buku panduan singkat serta satu buah SIM ejector. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Oppo A57 yang memiliki 6 selling point. Dan di bagian paling bawah di sini ada satu set charger yang sudah SuperVOOC 33 Watt dan kabel charger yang sudah menggunakan USB Type-C. Oke, langsung saja kita bahas unit utamanya. Dari segi desain, Oppo A57 memiliki bentuk bodi yang flat atau kotak dengan ketebalan hanya 8 mm. Lalu untuk bagian belakang di sini hanya ada framing kamera yang menampung 2 lensa dan 1 LED flash. Serta tidak ketinggalan ada logo Oppo di bagian bawah. Sedangkan untuk covernya, HP ini masih menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff atau disebut juga Oppo Glow Design. Jadi tidak gampang kotor atau licin. Dan untuk kesan pertama, jujur HP ini memiliki look yang mewah. Bentuk bodinya kotak, look bagian belakangnya juga sudah kekinian. Malah kalau diperhatikan, desainnya ini seperti Oppo Reno series. Geser ke bagian sebelah kanan, di sini ada tombol power yang merangkap jadi satu dengan sensor sidik jari. Lalu ke bagian sebelah kiri ada tombol volume dan slot SIM tray yang menampung 3 slot. Geser ke bagian paling bawah, di sini ada lubang grill speaker, port charger Type-C, lubang mikrofon, dan jack audio. Ngomongin masalah audio, HP ini juga sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo yang terletak di bagian bawah dan atas, jadi satu dengan speaker telepon. Untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk tampak depan atau layar, sungguh disayangkan HP ini masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen. Dengan ukuran layar sebesar 6,56 inch, resolusi hanya SD+, 720x1600 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Di sini untuk saturasi warnanya menurut saya sih standar saja, soalnya resolusi yang digunakan hanya SD+. Namun yang jelas digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Sedangkan untuk spesifikasinya, Oppo A57 dibekali dengan kapasitas RAM 4 GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga maksimal 4 GB juga. Untuk memori internalnya sebesar 64 GB yang dimana kita masih dapat space free-nya sekitar 45,1 GB saat HP baru diaktifkan. Lalu untuk chipsetnya, HP ini hanya dibekali dengan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dengan GPU support masih menggunakan PowerVR GE8320. Dari chipset yang digunakan bisa dipastikan kalau HP ini tidak menawarkan spesifikasi yang gahar sama sekali. Apalagi untuk skor yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Di sini untuk skor Geekbench-nya, Oppo A57 hanya mampu menghasilkan angka 181 untuk single core-nya dan 922 untuk angka multi-core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark hanya menghasilkan skor di angka 105 ribuan dengan skor CPU di angka 38 ribuan dan skor GPU di angka 15 ribuan. Dari skor yang dihasilkan jujur sangat kurang memuaskan, apalagi untuk kelas harga 2 jutaan. Lalu untuk urusan persensoran, Oppo A57 sudah dibekali dengan sensor yang cukup lengkap, hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor gyroscope di sini juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Lanjut untuk urusan performa, saya sudah singgung kalau HP ini tidak menawarkan spesifikasi yang gahar. Jadi bakal kurang cocok buat kamu yang hobi main game berat. Saya coba buat main Mobile Legends, Oppo A57 bisa menghasilkan setting grafik hingga high dan frame rate medium saja.
Di sini untuk gameplaynya standar saja menurut saya. Namun yang jelas HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Walaupun frame drop atau delay tentu masih ada. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini mampu menghasilkan settingan grafik smooth medium dan bisa mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya tidak ada yang terlalu spesial banget, karena memang bukan HP dengan spesifikasi gaming. Di sini yang bikin betah untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan bisa dibilang cukup responsif. Dan dari pengujian yang saya lakukan, kalau ditanya untuk kebutuhan main game, HP ini sudah bisa digunakan. Tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Sama satu lagi, jangan heran kalau sering berjumpa dengan lag atau frame drop. Sekali lagi saya tegaskan, HP ini tidak menawarkan spesifikasi untuk gaming. Jadi lebih cocoknya buat pemakaian yang kasual atau santai saja. Lalu untuk daya tahan baterai, Oppo A57 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Jadi sudah mantep banget pastinya, karena untuk isi daya sampai full 100% tidak butuh waktu yang lama. Dan juga ini merupakan poin plus dari seri-seri sebelumnya, yang kebanyakan hanya dibekali dengan fast charging 18 Watt. Geser ke bagian sistem, Oppo A57 berjalan di Android 12, basis ColorOS 12.1. Yang dimana kalau untuk tampilan UI-nya saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian dan mudah untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema wallpaper sampai font juga banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti ketuk dua kali untuk on-off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Untuk ruang game atau mode game juga sudah ada. Jadi mantep banget pastinya. Kelebihan dari ColorOS HP Oppo ya memang seperti ini, memiliki banyak fitur dan tampilan yang user-friendly. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Oppo A57 dibekali dengan dual lensa, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 8 megapiksel. Untuk besaran megapiksel yang digunakan jujur kurang besar, apalagi untuk kelas harga 2,4 juta. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada video selang waktu, mode bakar, stiker, dan foto panorama. Di sini yang harus kamu ingat untuk video slow motion dan ultra stabil video belum ada. Sedangkan untuk hasil jepretan kameranya, kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Kalau dari apa yang saya lihat sih standar saja. Untuk harga di atas 2 juta tidak ada yang terlalu spesial. Mulai dari saturasi warna hingga tingkat ketajamannya. Tapi kalau hanya untuk sekadar mengabadikan momen sudah bisa diandalkan lah. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi untuk saturasi warnanya sudah cukup terang, ciri khas Oppo banget lah pokoknya. Dan enaknya pakai HP Oppo ya seperti ini. Foto selfie-nya selalu bagus walaupun megapiksel yang digunakan tidak terlalu besar. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Oppo A57. Yang sebelah kiri menggunakan kamera depan yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Dan yang sebelah kanan itu contoh untuk perekaman kamera belakangnya yang memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk perekaman videonya, HP ini bisa mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Dan di sini saya di auto ya dengan kondisi cahaya yang mendung, oke. Jadi silakan kamu fokus ke warna senya saja, saturasi warna dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan itulah tadi video unboxing serta pengujian Oppo A57 versi sesuai harga. Setelah semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, HP ini hadir dengan beberapa pembaruan. Seperti tampilan belakang yang mewah, dual speaker stereo, charging super ngebut 33 Watt, dan versi UI yang lebih terbaru. Jujur hanya 4 poin menarik itu yang saya temukan. Karena untuk yang lainnya terasa standar saja, bahkan bisa dibilang tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya. Mulai dari segi chipset, performa, hingga kameranya. Tapi buat kamu jangan heran, karena ciri khas dari HP Oppo ya memang seperti ini. Jarang menawarkan spesifikasi yang gahar, tapi kalau untuk urusan desain atau tampilan selalu juara. Oh ya, di sini kalau kamu punya pendapat atau masukan lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang Oppo A57. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.